Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helingga Riri Anjaswari dengan NPM 22120118086. Di sini dalam pembukaan video pembelajaran kami, saya mewakilkan teman-teman saya, yaitu kami dari kelompok 3 yang akan membahas muatan konstitusi dalam mata kuliah Hukum Konstitusi dan HAM dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Hoiriah, dengan anggota kelompok ada Mesya Jafira, ada Raja Rangga Satria, ada Hasdan Alpahiki, dan ada Anissa Alrizki. Teman-teman, di sini kami akan membahas tentang muatan konstitusi. Apa sih muatan konstitusi itu? Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti membentuk. Menurut pakar Jazim Hamidi, pemakaian kata konstitusi sebagai pembentukan, penyusunan, atau menyatakan suatu negara. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Konsep negara hukum di Indonesia diwujudkan dalam perlindungan terhadap warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara hukum merupakan usaha pembatasan absolutisme negara atau raja melalui seperangkat aturan dalam konstitusi atau konstitualisme. Hen Farmaseven and Dreng Vendereng dalam sebuah studi mengatakan, yang pertama yaitu konstitusi sebagai sarana pembentuk negara berdasarkan sistem politik dan negara hukum. Yang kedua, konstitusi merupakan dokumen nasional sebagai akta kelahiran dan sebagai penanda kedewasaan dan kemerdekaan. Dapat disimpulkan bahwa konstitusi sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri dan sebagai dokumen-dokumen nasional. Menurut Savaner Lohman, ada 3 unsur yang terkandung di dalam konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi dipandang sebagai perjanjian perwujudan masyarakat atau kontrak sosial, yang mana konstitusi adalah hasil dari konsklusi persepakatan masyarakat untuk membina negaranya dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Konstitusi disebut sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas, hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. Konstitusi juga disebut sebagai forma regimenis yang artinya sebagai kerangka bangunan pemerintahan atau sebagai gambaran struktur pemerintahannya. Materi muatan konstitusi menurut J.G. Stenbeek dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni yang pertama, adanya pengaturan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar. Dan yang terakhir, adanya pembatasan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan. Dilihat dari bentuk negara, konstitusi dapat dibagi menjadi konstitusi kesatuan dan konstitusi federal. Konstitusi negara kesatuan, yaitu kekuasaan negara diorganisasikan di bawah otoritas tunggal, yaitu pemerintah pusat, dan hanya ada satu lembaga legislatif tertinggi di pemerintah pusat. Konstitusi negara federal, yaitu upaya penyatuan politik kekuasaan yang tetap mempertahankan hak negara bagian pembentuknya. Karakter dari konstitusi negara federal yaitu selalu menganut supremasi konstitusi, adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, serta adanya otoritas tertinggi untuk memutus perselisihan kekuasaan antara negara bagian dan pemerintah federal. Berdasarkan jenis konstitusi, terbagi menjadi 2 klasifikasi. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dalam bentuk suatu dokumen hukum tertulis yang memiliki kedudukan hukum khusus dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak memiliki bentuk hukum khusus atau harus tertulis, melainkan tumbuh berdasarkan praktik dan kebiasaan ketatanegaraan. Menurut Profesor Kaciwer dalam bukunya Modern Constitution, membagi konstitusi ke dalam 6 klasifikasi konstitusi, yaitu yang pertama konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, yang kedua konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid, yang ketiga konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi, yang keempat konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan, yang kelima konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer, dan terakhir adalah konstitusi republik dan konstitusi kerajaan.
Dahlan Talib mengemukakan tentang apa yang seharusnya menjadi muatan atau isi dari satu konstitusi, yaitu the very minimum and the minimum to be rule of law. Ia mengatakan bahwa sifat yang khas dan mendasar dari bentuk konstitusi yang terbaik dan ideal adalah konstitusi itu harus sesingkat mungkin untuk menghindari kesulitan-kesulitan para pembentuk undang-undang dasar dalam memilih mana yang penting dan harus dicantumkan dalam konstitusi, dan mana yang tidak perlu pada saat mereka akan merancang undang-undang dasar, sehingga hasilnya dapat diterima baik oleh mereka yang akan melaksanakannya maupun pihak yang akan dilindungi oleh undang-undang dasar tersebut. Sebagai perbandingan atas pendapat pakar konstitusi dari negara barat di atas, mari telaah pemikiran para founding father and mother tentang muatan konstitusi. Menurut Mohatta, konstitusi harus memuat adanya pengakuan terhadap hak-hak sipil secara universal. Perintah menegakkan hak asasi manusia dalam prinsip negara hukum modern juga ditempatkan pada yang utama, baik menurut konsepsi Rechtsstaat oleh Julius Stoll, Rule of Law oleh AVDC, maupun yang dikembangkan oleh International Commission of Jurists, Gigi Steinbeck, menempatkan jaminan hak asasi manusia sebagai materi muatan utama dari konstitusi. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.